Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Opini, dan tentunya masih setia nih menyaksikan Opini di pagi hari, tentunya setiap hari dari jam 8 sampai di jam 9 pagi di TVRI Bengkulu. Kita akan lanjut lagi ngobrol bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini, apalagi nih untuk rekan-rekan mahasiswa. Aduh, ini adalah perwakilan kalian kita undang ke sini nih, Fajri Gustandi. Nah, Fajri sebagai pengurus pusat untuk Kabid di eksternal ya, Kabid Networking. Iya, benar. HKPSI berarti Himpunan Komunitas Peradilan Mahasiswa Semu Indonesia. Indonesia. Iya. Peradilan Semu. Nah, Peradilan Semu. Nah, ini yang masih sangat awam ya, bisa kita Benar. bilang sangat awam. Masyarakat tahu Peradilan Semu. Emang seperti apa sih Peradilan Semu itu, Pak Jri? Oke, jadi sederhananya sebuah sistem peradilan itu merupakan sebuah proses rangkaian dari awal penyidikan, penyelidikan sampai ke pemutusan perkara. Jadi pada Oke. dasarnya kalau kita berbicara soal sistem peradilan, itu hanya sekedar menjalankan apa yang ada di dalam undang-undang, apa yang ada di dalam KUHP. Misalkan nih, kita terjaring kasus, misalkan kasus di KUHP 340, misalkan kasus pembunuhan. Di 340 KUHP itu sudah jelas nih berapa tahun kita dihukum, berapa denda yang akan kita dapatkan. Nah, proses sistem peradilan semu ini yang kita sebut persidangan, yang sering kita tahu persidangan itu merupakan rangkaian proses di mana untuk mengadili seseorang sesuai dengan apa yang harus dia dapatkan. Pada dasarnya nih Bang, kalau memang proses peradilan ini berjalan dengan lancar dan baik, seharusnya tidak ada yang perlu direpotkan. Tidak perlu kita bahas isu peradilan semu pada saat ini. Iya kan? Tapi sayangnya mungkin terdapat beberapa kesalahan di dalam proses pengadilan itu. Itulah yang harus kita kawal sebagai mahasiswa. Itu menurut saya, Bang. Oke. Berarti peradilan semu ini adalah prosesnya, karena kan sifatnya masih semu berarti dong. Benar. Karena kita belum tahu nih kalau di KUHP itu sudah ada nih. Tadi misalnya orang perampokan atau tindak pidana yang lain sudah tertuang di sana, berapa masa kurungannya, dendanya sudah berapa. Tapi di dalam masa proses ini bisa saja berkurang atau bertambah gitu. Benar sekali Bang Iqbal. Oke. Nah, peran mahasiswa berarti ada di belakang itu semua. Benar. Jadi menurut saya kebanyakan mahasiswa sekarang ini hanya sekedar menonton dan mengikuti saja, tapi tidak memahami bagaimana konteks yang sebenarnya terjadi. Misalkan nih, ada mahasiswa, gerombolan mahasiswa yang melakukan demonstrasi, tapi seringkali demonstrasi itu menjadi ajang, hanya sekedar ajang pamer-pamer saja. Oke, untuk update sosial media. Benar sekali, benar sekali Bang Iqbal. Itu Bang Iqbal rasakan juga mungkin sebagai mahasiswa. Betul. Dulu, Saya kan? pernah dulu ikut demo 2 kali nih, selama kuliah 7 tahun 2 kali saya ikut demo. Tapi sekedar kadang orang seru-seruan bareng, betul yang Pak Jri bilang. Nah, terkadang seharusnya dalam proses demonstrasi saja, jangan proses peradilan nih Bang Iqbal. Proses dari demonstrasi mahasiswa saja, terkadang itu panjang prosesnya. Oke. Kita banyak melakukan konsolidasi terlebih dahulu. Beberapa konsolidasi sampai kita mencapai sebuah mufakat, mau digimanakan demonstrasi kita ini. Misalkan begitu. Mau sampai mana tujuan demonstrasi kita ini? Mohon maaf nih, apakah mau chaos? Betul. Atau enggak chaos? Atau tujuan kita ini untuk mendesak atau menuntut? Atau untuk mengubah? Nah, setelah kita tahu itu, jadi paham kita konsep demonstrasi itu bagaimana. Nah, kebanyakan orang kenapa demonstrasi itu sering gagal? Ini menurut Pak Jri, demonstrasi itu sering gagal, tidak sesuai dengan apa yang kita ingin capai di awal. Karena kebanyakan orang yang ikut demonstrasi itu tidak memahami mau sampai mana nih demo kita lakukan. Apakah sekedar huru-hara apa habis yang itu selesai pengen pulang, kita capai nih di demo ini. Kebanyakan orang nggak tahu tujuannya kemana nih. tujuannya Misalnya kemana. katakanlah ke pemerintahan, ke DPRD misalnya, ke komisi berapa nih yang harus dikejar. Benar. Misalkan apa yang pengen kita ubah nih. Kalau kami anak hukum tuh sering bilang tuh gini Bang. Jadi kalau ingin mengubah kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah itu cuma 2 cara. Satu, jalur hukum. Yang kedua, jalur non hukum. Nah, bagaimana jalur hukum? Ya kan, kalau misalkan ada peraturan yang kita tidak mungkin kurang sepakat nih, yang telah dibuat oleh pemerintah, ya jalur hukumnya kemana? Ya jelas ke MK. Betul. Ya kan, jelas ke MK kan. Kita uji review lagi undang-undang yang telah dibuat. Nah, kalau ingin mendesak pemerintah untuk mengubah perundang-undangan tanpa jalur persidangan, ya udah langsung demo. Oke, berarti yang jalur non hukum itu tadi ya, menyalurkan aspirasi kita. Benar, media, demo kan banyak sebenarnya caranya sekarang. Betul. Oke, nah berarti kan ini peran mahasiswa, terutama Pak Jri nih, sebagai juga aktivis di kampus juga, otomatis antara
diri Fajri sendiri sama hukum ini sangat berdempetan sekali nih. Bisa Benar saja terjadi sekali, Boy. gesekan di sana. Benar Misalnya sekali. pada saat demonstrasi terjadi ya yang tidak kita inginkan, Benar, chaos, benar. otomatis ya teman-teman aktivis ini yang duluan akan diinterogasi dari pihak kepolisian Benar. misalnya. Nah, Benar. Fajri di awal itu sudah tahu belum kira-kira nih, wah resikonya kalau saya menjadi seorang aktivis kampus atau juga ikut di komunitas, Benar. tentang resiko-resiko seperti itu. Sudah tahu Bang Iqbal, tidak mungkin kita bergerak tanpa mengetahui terlebih dahulu. Itulah yang saya bilang tadi, kebanyakan kesalahannya kan seperti itu. Jadi kalau saya sebenarnya sudah tahu beberapa konteks-konteks apa yang dilarang waktu demo, apa yang diperbolehkan waktu demo. Oke. Sebenarnya kalau sekadar chaos itu diperbolehkan karena kita sekadar menyampaikan pendapat, menyampaikan pendapat di muka umum dan itu jelas diatur di dalam undang-undang. Oke. Nah, yang dilarang itu apa? Merusak fasilitas negara. Nah, jikalau masa demonstrasi telah merusak fasilitas negara, itu wajar-wajar saja jika mereka ditangkap. Tapi kan terkadang kan mahasiswa ini belum apa-apa nih, Bang. Mahasiswa ini kan belum apa-apa, baru cuar-cuar ini tiba-tiba sudah di Iya. terkadang kan begitu kan. Jadi terkadang aparat kepolisian juga terlalu cepat mengambil tindakan. Jadi ruang gerak dalam menyalurkan aspirasi itu terbatas gitu. Terbatas. Mungkin yang ingin disampaikan ada 2 lembar, baru disampaikan setengah lembar, lembar, udah. sudah ditarik nih. Padahal belum apa-ngapain. Korlapnya sudah dijemput nih. Oke. Begitulah kira-kira. Oke. Nah, otomatis kan di sana ada itu tadi resiko-resikonya, belum Benar. lagi misalnya terjadi chaos dari fisik sendiri pun, misalnya ya terkena batu-batuan lah atau gas air mata. Iya, benar. Nah, apa sih yang membuat diri Fajri sendiri terdorong untuk ikut menjadi seorang aktivis? Sebenarnya kita tuh harus tahu dulu nih Bang, makna aktivis itu yang gimana. gitu. Jadi banyak orang yang memaknai aktivis itu sebagai suatu hal yang menurut Fajri itu agak beda. Jadi orang mencerminkan katanya aktivis itu harus mahasiswa, aktivis itu harus gini. Menurut Fajri aktivis itu nggak punya kriteria. Oke. Jadi aktivis itu nggak punya kriteria. Apa yang disebut aktivis menurut saya itu adalah orang yang tidak berhenti bergerak. Nah, dalam artian begini, kalau orang itu berhenti bergerak dengan menganggap dirinya sudah berhasil menyelesaikan suatu perkara, itu bukan lagi aktivis namanya. Sudah bukan aktivis. Nah, yang mendorong kita untuk terus bergabung di dalam aktivis itu adalah dengan permasalahan-permasalahan yang kita dengar di telinga kita. Oke. Jadi permasalahan-permasalahan yang kita anggap tidak sesuai dengan konteks peraturan yang ada, disitulah kita Oke, hadir. begitu terjadi isu-isu sosial di masyarakat. Disitulah kita hadir. Jadi dulu cerita sedikit nih Bang. Dulu kami pernah ke suatu daerah yang dia bergesekan dengan suatu PT. Yang jelas-jelas di situ PT-nya tersebut tidak melengkapi syarat sebagai PT. Oke. Di situ kemarin tuh kalau nggak salah amdalnya belum lengkap. Nah, kami pernah turun langsung ke tengah-tengah masyarakat untuk membantu masyarakat di sana. Karena mengapa? Masyarakat di sana itu sekadar kena imbasnya saja. Oke, baik. Sekadar kena imbasnya saja tanpa mendapatkan sepeser pun dari PT Oke, tersebut. misalnya seperti ganti rugi atau seperti apa benar. gitu. Nah, itulah menurut saya tuh kalau peran aktivis yang sebenar-benarnya itu adalah hadir di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya sekedar bercuap-cuap pada saat demonstrasi. Betul, berarti memang turun sana Turun. cari tahu masalahnya Cari apa, tahu masalahnya. dampingin masyarakat Baru sampai kita selesai. konsolidasi. Oke. Baru kita konsultasi sama aktivis, kita putuskan mau ngapain kita ke depannya. Mau kita Oke. apakan Ini di sudah daerah ada nih permasalahannya, Nah, isunya sudah ada nih, bener. konsolidasi bersama dengan teman-teman gitu. Bener. Baru dirembukan kita mau seperti apa, Nah. apa yang mau kita perbuat untuk masyarakat. Jangan mau ambil panggung saja. Betul. Benar kan? Kebanyakan ini kan pengen aku nih yang paling menonjol. Benar. Tapi pada dasarnya yang turun sebenarnya kan bukan dia. Terkadang begitu. Oke, begitu terjadi juga rame-rame nih, Bang. naik ke atas atap mobil pengen naik. Pengen naik, Oke. padahal permasalahannya nggak tahu apa. Oke. Nah, mulai dari semenjak kapan nih Pak Jiri mulai ya katakanlah tertarik nih atau tergerak hatinya untuk saya harus bergerak nih terhadap masyarakat, membantu masyarakat dan lain-lain. Dari tamat SMA. Oh, berarti sudah mulai gitu, sudah Sudah ada kegelisahan, keresahan Pak Jiri di situ. Itulah balik lagi ke daerah Fajri yang mungkin membuat semangat Fajri itu lebih tinggi. Oke. Itu tadi dari kalau berbicara soal niat dari tamat SMA sudah ada. Oke. Iya. Nah, respon dari kedua orang tua nih, terutama apalagi ibu ya. Nah, apalagi ibu ini kan pasti sangat khawatir terhadap anaknya, apalagi cuman 2 saudara, 1 perempuan, 1 laki-laki, laki-laki satu-satunya juga kan, melihat anaknya nih aktif untuk
turun ke jalan, demonstrasi. Apalagi orang tua kan kalau tahu, Bu, izin besok demo. Wah, pikiran udah kemana-mana nih. Wah, ini pasti bakal ribut, bla bla segala macam nih. Yang jelas khawatir. Khawatir. Jadi kalau yang pasti itu selalu jujur lah dengan orang tua tuh. Kalau memang mau demo hari ini ya bilang mau demo. Kalau memang tidak disepakati ya kita jelaskan dengan orang tua. Oke, Kita tujuannya jelaskan apa? tujuannya apa. Kami ini mau apa. Hal yang akan dilakukan apa saja. Oke. Buat orang tua tuh sepercaya mungkin dengan kita. Baik, luar biasa Benar. sekali. Nah, seperti apa lagi proses perjalanan dari seorang Fajri Gustandi ini dalam peran mahasiswa untuk mengawal isu peradilan ini? Pari kita break lagi, Pari ya. Siap. Fajri, kok Pari lagi? Dan pastinya pemirsa opini jangan kemana-mana, tetap Oke, setia di Bang opini. Iqbal.